Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi sababiah kita untuk berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita teruskan kajian pada 2 minggu yang lalu bahwa kitman sirri, menyembunyikan rahasia, menyembunyikan aib, terutama terhadap sesama di antara kita, adalah sesuatu yang sangat mulia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berupaya untuk menyembunyikan aib-aib yang kita lakukan. Aib yang kita lakukan saat kita menjalankan aib, pagi harinya sudah ditutup oleh Allah. Tapi ada satu statement bahwa Allah akan mengampuni kullu ummati mu'afa, semua dosa-dosa umatku itu akan terampuni, illa al-mujahir, kecuali dosanya al-mujahir, bukan muhajir, mujahir. Wa minal muhajirah, dan di antara dosa yang dilakukan oleh al-muhajirah itu adalah dosa yang di mata pelaku dosa itu justru itu menjadi sebuah kebanggaan. Jadi ada orang yang ahli dosa, ahli menjalankan dosa, tetapi perbuatan dosa yang ia lakukan itu justru menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya. Jadi selalu perbuatan dosanya diceritakan kepada orang lain dengan sebuah ekspresi yang sangat bangga. Dikira kalau perbuatan itu luar biasa. Dan ini disebut sebagai al-mujahir atau al-mujahirah, yang termasuk dikecualikan. Semua dosa yang dilakukan umatku mu'afa, akan diampuni, kecuali yang tidak diampuni itu selain syirik ada al-mujahirin. Jadi orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, tetapi perbuatannya itu di mata dia adalah sebuah perilaku yang luar biasa, dan dia dengan bangganya menceritakan kepada orang lain. Jadi dia melakukan perbuatan itu saat malamnya, pagi itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusbihu, tetapi di paginya itu juga waqad bata yusattiruhu rabbuhu, dan saat dia menjalankan perbuatan itu pula, pasca menjalankan, setelah menjalankan itu pula, Tuhan langsung menutupnya. Tapi wa yusbihu, dan subuhnya, subuh harinya, wa kasfi satril, maka orangnya itu kemudian membuka wa kasfi satri rabbi, sesuatu yang ditutup oleh Tuhannya di malam hari itu dibuka lagi, diceritakan kepada sesamanya. Itu memang dia sudah luar biasa, menganggap perbuatan maksiat itu bagi dia itu adalah yang membanggakan. Padahal yang perlu dicatat itu inna min uqubatis sayyiati, sesungguhnya sanksi, sesungguhnya akibat dari perbuatan dosa itu adalah as-sayyi'atu ba'da,
Sanksinya apa sih sebenarnya? Perbuatan dosa dan perbuatan maksiat itu adalah as-sayyi'atu ba'da, berbuat dosa dan maksiat setelah itu sanksinya. Jadi orang yang sudah hobi menjalankan kejelekan, dia akan melakukan kejelekan setelahnya. Tapi sebaliknya, wa inna bil thawabil hasanati, dan sesungguhnya pahala dari orang-orang yang berbuat kebaikan itu adalah al-hasanatu ba'da, adalah perbuatan kebaikan setelahnya. Jadi orang yang selalu berbuat kejelekan, berbuat dosa, berbuat fasik, berbuat maksiat, sanksinya antara lain yang pasti akan terjadi adalah perbuatan jelek setelah. Dan pahala orang yang berbuat kebaikan, pahala yang pasti akan terjadi selain itu datang dari Allah, tetapi pahala yang pasti terjadi dan itu dirasakan oleh manusia itu sendiri adalah al-hasanatu ba'da, perbuatan baik setelahnya. Sehingga dengan demikian sesungguhnya perbuatan dosa itu akan melahirkan kebiasaan dosa setelahnya, dan perbuatan baik itu akan melahirkan kebaikan setelahnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya sedemikian rupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul berusaha untuk menutup aib seseorang yang disebut dengan sitru uyubil muslimin. Bagaimana menutup aib-aibnya orang muslim itu penting sekali, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri melakukan hal yang sama, ialah menutup aib orang muslim, menutup aib manusia. Kalau itu tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira umat manusia itu sudah tidak lagi memiliki masa depannya. Karena begitu banyak aib yang dia miliki. Tapi sekalipun aib itu jelas dosa, karena Allah begitu mencintainya kepada umat manusia, itu ditutup oleh Allah. Coba kepentingannya apa kira-kira di balik itu? Begitu cintanya Allah itu, dan begitu mulianya Allah itu, karena memandang umat manusia itu sebagai makhluk yang paling mulia. Karena umatku yang paling mulia ini jangan sampai dia itu kemudian terlihat sisi-sisi kejelekannya di antara sesama umat manusia yang lainnya. Sehingga dengan demikian Allah sesungguhnya ingin menciptakan manusia itu tetap eksis dan tetap mulia di mata sesama umat manusia. Karena itu Allah itu akan selalu melindungi umatnya, dan umat itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang umat itu berbuat baik terhadap sesamanya. Jadi cukup kita berbuat baik terhadap sesama itu sudah merupakan perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sudah kita kaji beberapa tindakan yang sedikit sesungguhnya membuka aib orang, tetapi membuka aib yang diizinkan oleh Allah itu ada. Membuka aib yang dalam kondisi apa? Aib yang kita buka itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita kaji sampai 1 sampai 5. Lalu kita teruskan urutan yang ke-6. Kapan kita boleh membuka aib? Dan boleh pun itu juga sangat terbatas. Jika memungkinkan kita tidak membuka aib itu, maka itu tetap lebih baik dilakukan. Tapi kalau itu memang darurat, maka Islam memperkenankan kepada kita untuk membuka aib itu dalam konteks sesuatu yang jauh lebih penting. Nomor 6, jadi 1 sampai 5 sudah kita kaji yang lalu. Nomor 6, wasadisuha al-ismatu anil fasad. Yang ke-6 itu al-ismah. Ismah itu ibu kota, jadi pusat. Jadi orang itu ingin mengembalikan kepada manusia itu pada posisi yang betul-betul jauh dari sebuah kerusakan. Al-ismatu anil fasad itu artinya
menghindarkan diri dari sebuah kerusakan. Ka'antakula, agar supaya engkau bisa mengungkapkan li syahidin, kepada seorang saksi, ghairi adlin, yang tidak adil. Hada la yasluku li syahadati, yang demikian itu tidak maslahah sesungguhnya bagi seorang saksi, li'annahu, karena sesungguhnya saksi itu fa'ala kada wa kada, telah melakukan demikian dan demikian. Jadi panjenengan boleh cerita tentang perbuatan seorang saksi, bahwa seorang saksi itu sesungguhnya adalah jelek. Itu panjenengan boleh mengungkapkan, karena kalau itu tidak diungkapkan, maka saksi itu nanti akan dipakai. Padahal ketika saksi itu dipakai dan sesungguhnya saksi itu perbuatannya jelek, sementara kita tahu bahwa saksi itu adalah perbuatannya jelek, lalu kita diam, itu malah berbahaya. Karena itu boleh bagi kita menceritakan tentang perbuatan saksi itu, tentang kejelekannya. Ini kan aib kan, tapi boleh. Karena kalau tidak kita ungkapkan, itu akan jauh lebih berbahaya. Saksi itu akan menyampaikan data-datanya dengan data yang palsu, karena dia prototipenya, potensinya adalah jelek. Kalau kita diamkan itu, maka saksi itu akan berbahaya bagi masyarakat lebih luas atau bagi orang yang berkaitan dengan saksi itu. Jadi ka'antakula li syahidin ghairi adlin, maka hendaknya engkau ungkapkan bagi seorang saksi yang tidak adil. Saksi yang tidak adil itu dia akan menginformasikan data-data tentang perkara itu dengan cara yang tidak adil. Hada, yang demikian itu, la yasluku, tidak akan maslahah li syahadati, bagi seorang saksi. Kenapa tidak maslahah? Li'annahu, karena sesungguhnya seorang saksi itu fa'ala kada wa kada, dia telah melakukan demikian dan demikian. Tentu yang dimaksud itu adalah telah melakukan kejelekan, telah melakukan kejahatan, telah melakukan kebohongan. Kalau saksi ini dibiarkan dan tidak diungkapkan, diceritakan tentang kejelekannya, maka dia akan justru melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih jahat lagi di dalam upaya untuk menunjukkan kesaksiannya kepada orang-orang yang berperkara. Jadi boleh, jadi kita menunjukkan dan menceritakan kejelekannya seorang saksi itu, kalau memang saksi itu memang jelek. Kalau saksinya baik, tidak boleh kita menceritakan. Kalau kita hanya, kenapa kita diperkenankan menceritakan? Karena bahayanya seorang yang menjadi saksi, yang dimana dia itu memiliki latar belakang kejelekan, kejahatan dan kebohongan. Kalau dibiarkan, itu tentu akan membahayakan, jauh lebih berbahaya. Jadi nomor 6, boleh menceritakan tentang aibnya, karena posisi saksi adalah sangat membahayakan jika kita tidak menceritakan apa adanya. Tetapi kalau saksi itu sudah baik dan tidak ada sisi-sisi yang membahayakan, maka diperkenankan, diteruskan. Wasabi'uha, yang ketujuh, al-istifta'u, ialah permintaan fatwa. Ka'antakula lil mufti, sehingga engkau bisa mengatakan kepada seorang mufti. Mufti itu orang yang memberi fatwa. Kalau al-mustafti itu adalah orang yang meminta fatwa. Al-mufti pemberi fatwa, al-mustafti peminta fatwa, al-istifta fatwa yang diberikan. Jadi bedanya pun nopo mufti kali mujtahid. Kalau mufti itu memberikan fatwa itu adalah karena atas dasar
permintaan fatwa. Fatwa itu boleh diberikan dengan syarat fatwa itu diminta oleh peminta fatwa. Kalau tidak ada orang yang meminta fatwa, maka seorang mufti pemberi fatwa itu tidak boleh memfatwakan sesuatu. Jadi oleh karenanya seorang mufti itu harus jauh lebih berhati-hati, karena fatwa yang disampaikan itu harus sesuai dengan permintaan fatwa oleh al-mustafti, peminta fatwa. Jadi misalkan saya sebagai seorang yang bertugas memberikan fatwa, misalkan fatwa itu kan majelis MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu pemberi fatwa baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tapi juga ada mufti yang lahir dari ormas-ormas keagamaan, NU dari Baksul Masailnya, Muhammadiyah dari Tarjihnya, dan ormas-ormas keagamaan yang lain masing-masing memiliki perwakilan yang memberikan fatwa, dan pemberi fatwa itu disebut dengan al-mufti. Siapa yang meminta fatwa itu disebut dengan al-mustafti. Al-mustafti. Al-mustafti itu mengajukan permintaan fatwa didasarkan pada al-mustafti fi problem persoalan fatwa. Karena ada problem persoalan, maka al-mustafti, ada orang yang meminta dan mengajukan fatwa, lalu kemudian dijawablah fatwa itu oleh al-mufti, pemberi fatwa, dan hasil fatwanya disebut dengan al-ifta atau al-fatwa. Kata macam ini. Jadi oleh karenanya bedanya mujtahid atau fuqaha dengan mufti sangat berbeda. Kalau mufti itu memberikan fatwa didasarkan karena ada orang yang meminta fatwa. Kalau tidak ada orang yang meminta fatwa, maka seorang mufti tidak boleh mengeluarkan fatwanya. Peminta fatwa itu ada kalanya bersifat personal, individu. Peminta fatwa ada kalanya bersifat jama'i, misalkan seluruh masyarakat di sekitar Masjid Istiqlal membutuhkan fatwa baru, misalkan tentang apa, tergantung fatwanya yang diminta apa. Dan yang meminta fatwa itu bukan satu orang, tetapi seluruh desa, ya, satu desa itu minta fatwa. Nah, itu wajib bagi seorang mufti mengetahui tentang latar belakang masyarakat di desa ini. Sebab pemberi fatwa itu betul-betul harus memahami latar belakangnya masyarakat yang meminta fatwa itu, termasuk lingkungan sosialnya itu harus betul-betul dipahami, sehingga jangan sampai salah fatwa yang disampaikan di hadapan para peminta fatwa yang jumlahnya besar. Yang perlu diketahui apa nih? Ya, latar belakang pendidikannya. Yang kedua, latar belakang keagamaannya. Yang ketiga, latar belakang sosial budayanya. Ini harus dipahami semua. Kalau semuanya sudah diketahui, maka fatwa yang disampaikan itu betul-betul terukur. Tidak terlalu tinggi kualitas fatwanya, juga tidak terlalu rendah kualitas fatwanya, sehingga fatwa yang disampaikan menikah cocok untuk masyarakat. Jadi mufti itu betul-betul harus jeli. Jadi gak boleh memberikan fatwa atas permintaan seluruh peminta fatwa di desa ini, tetapi hasil fatwanya itu ditujukan kepada seorang individu keterangan. Sebaliknya, kalau ada seorang individu yang meminta fatwa, lalu fatwanya itu ditujukan kepada desa, masyarakat, juga sebaliknya tidak boleh. Kalau ada orang yang meminta fatwa itu satu orang misalnya, maka seorang mufti itu harus membaca satu orang itu latar belakangnya seperti apa,
kondisi sosialnya, kondisi keluarganya, kondisi budayanya, kondisi kepatuhan agamanya, ketaatan agamanya, pemahaman agamanya. Baru kemudian fatwa yang diberikan kepada al-mustafti tadi, peminta fatwa, walaupun seorang individu, itu diberikanlah fatwa itu sesuai dengan kapasitas peminta fatwa, walaupun hanya satu. Seorang mufti tidak boleh gengsi, nanti hasil fatwa saya itu kalau saya berikan kok sederhana sekali. Tidak boleh gengsi, tidak apa-apa, sesederhana apapun, asalkan fatwa yang disampaikan itu cocok dengan peminta fatwa. Ini memang sulit. Jadi maka seorang mufti itu sebenarnya satu harus memiliki kemahiran di bidang agama, terutama adalah Islam. Karena itu mufti tidak ada Islam, maka Islam itu harus betul-betul dikuasai. Nah, karena Islam itu adalah agama yang sumber hukumnya itu bil-lughah al-arabiyyah, dengan bahasa Arab, fakanal mufti, maka seorang mufti itu harus ya'lam, mengetahui, wa yafhamu, dan memahami al-masadir al-maraji', semua sumber-sumber al-Islam, di dalam Islam, alladhi yuktab bil-lughah al-arabiyyah, yang tertulis dengan bahasa Arab. Maka dia harus yafhamu qawiyan bil-lughah al-arabiyyah, harus paham betul terhadap bahasa Arab, an-nahwunya, al-balaghahnya harus paham, usulul fikihnya harus paham, al-fiqhunya juga harus paham, qawaidul fikihnya, usulul fikihnya, luar biasa banyak. Selain memahami tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan pemahaman Al-Quran dan Hadis, maka seorang mufti itu juga harus memahami ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan. Sebab saya harus memberikan fatwa kepada siapa? Ketika saya harus memberikan fatwa misalkan kepada masyarakat Malang Selatan, saya harus bisa memahami kondisi sosial kemasyarakatan di Malang Selatan. Kalau saya tidak memahami itu, bahaya. Masyarakat Malang Selatan misalkan dengan keilmuan agama standarnya seperti itu, hasil fatwanya terlalu tinggi, betul bisa dipahami. Gak paham belas dengan fatwanya mufti seperti itu. Jadi maka mufti itu luar biasa. Dan fatwa itu tidak mengikat. Sekalipun panjenengan minta fatwa oleh seorang mufti, lalu kemudian difatwakanlah oleh seorang mufti itu, maka hasil fatwanya itu tidak mengikat panjenengan. Terserah panjenengan lakoni utawi boten lakukan. Tidak ada dampaknya apa-apa dan tidak ada dampak hukum. Betul. Itulah yang disebut dengan mufti. Tapi yang disebut dengan mujtahid itu atau fuqaha itu juga sama, menjelaskan, menjawab, merespon problem fikih. Maka kemudian seorang mujtahid itu kemudian mengistinbatkan hukum, melahirkan apa yang disebut dengan fikih. Kalau seorang mufti mengistinbatkan hukum, melahirkan fatwa. Jadi melahirkan fatwa, yang satu melahirkan fikih. Tetapi fikih itu tidak sedetail apa yang disebut dengan fatwa. Sebab fikih itu dibuat bukan untuk perorangan dan bukan untuk kelompok, tapi fikih itu dibuat adalah menjawab seluruh persoalan-persoalan, isu-isu fikih yang lebih kompleks, yang itu bisa fikih itu misalkan dikarang oleh seorang ulama besar yang namanya Syekh Ramadan Al-Buti, dikarang oleh ulama besar misalkan Wahbah Zuhaili, membuat Al-Fatawa atau membuat fikih. Maka fikih yang beliau buat di sana itu bisa dipahami dan bisa digunakan oleh orang-orang yang ada di luar Timur Tengah. Misalkan Indonesia memakai, betul. Tapi kalau fatwanya orang Timur Tengah kita pakai di sini, betul gini, situasi kondisinya betul sama. Itulah perbedaan antara fatwa dan fikih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini tadi sedikit berkaitan dengan
mufti. Jadi sedikit berkaitan dengan mufti. Jadi wasabiuha yang ketujuh itu al-istifta. Al-istifta itu adalah permohonan, permintaan fatwa. Ka'antakula lil mufti, maka hendaknya saudara mengatakan, mengungkapkan lil mufti, kepada seorang mufti, zalamani abi wa zaujati au akhi, telah berbuat aniaya atau telah berbuat kezaliman kepada saya, orang tua saya, istri saya, dan saudara saya. Wa kaifa tariqi, dan bagaimana langkah saya, jalan saya, fil khalas, di dalam rangka menyelesaikan persoalan ini, wal aslama at-ta'rif, dan di dalam rangka menghindarkan diri dari sebuah mara bahaya atau menyelamatkan diri kita. Bi antakula, maka panjenengan boleh mengatakan, makauluka, bagaimana pendapatmu wahai saudaraku, fi rajulin, tentang seseorang, zalamahu abuhu au akhuhu au zaujatuhu, yang dizalimi. Jadi panjenengan boleh untuk mengatakan atau bertanya kepada orang lain, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang telah dizalimi oleh orang tuanya, oleh saudaranya, atau oleh istrinya. Panjenengan boleh nih, ketika panjenengan bertanya bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang telah dizalimi oleh orang tuanya, oleh istrinya, dan oleh saudaranya, tanpa harus menyebutkan seseorang itu siapa. Itu menyembunyikan. Jadi walakin, tetapi at-ta'yinu, menjelaskan juga boleh. At-ta'yinu mubahun bihadza, menjelaskan seseorang yang dimaksud itu siapa, itu boleh juga menjelaskan. Jadi bihadza lil udhrah, karena alasan udzur, kama qala al-Ghazali. Jadi kalau panjenengan ada seseorang, panjenengan itu misalkan al-istifta, ada orang yang meminta fatwa tentang, meminta fatwa kepada seorang mufti, maka ketika panjenengan matur atau mengatakan kepada seorang mufti, itu boleh mengatakan, aku telah dizalimi. Misalkan bukan orang tua, maksud orang tua zalim pada diri kita. Aku telah dizalimi oleh si A, si B, dan panjenengan menceritakan kezalimannya. Dan betul apa? Panjenengan, ya mufti, aku butuh penjelasanmu, butuh uraian penjelasan panjenengan bahwa aku telah dizalimi oleh si A. Disebutkan bahwa dia dari panjenengan cerita, aku telah dizalimi oleh si A. Sopo sing zalimi? Rahasia. Mufti ini betul paham. Kalau seorang mufti itu mau memberikan fatwa, itu harus tahu latar belakangnya orang yang menzalimi itu siapa sih sesungguhnya. Lah panjenengan ditanya, siapa yang mau minta fatwa kepada saya? Sopo sing zalimi sampean? Rahasia Pak Mufti. Ya betul paham. Mufti ini. Dan itu artasipun tersebut, panjenengan boleh membuka. Membuka apa? Membuka aibnya orang yang menzalimi itu. Boleh membuka. Kenapa? Alasannya, kalau saya tidak membuka dan tidak menceritakan aibnya orang yang telah menzalimi aku, maka seorang mufti itu tidak bisa memberikan fatwa kepada saya dengan fatwa yang jelas sesuai dengan standar hukum. Betul saja. Karena itu seorang mufti yang meminta penjelasan, yang akan memberikan penjelasan kepada saya, kalau saya harus menceritakan satu persatu orang yang telah menzalimi saya, termasuk juga latar belakang kehidupannya. Si A itu misalkan siapa? Ceritakan. Ya mufti, qad zalamani rajulun,
ada seseorang yang telah mendolimi saya. Siapa rojul itu? Si A. Namanya ini, dia latar belakangnya seperti ini, pekerjaannya seperti ini, dia sebenarnya taat ibadah, tetapi dia coba ceritakan apa ada, dan ceritanya ini tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang, harus objektif, karena cerita ini di dalam rangka dikaitkan dengan seorang mufti pemberi fatwa agar fatwanya itu betul-betul sesuai dengan yang dimaksud oleh kita. Dan namanya fatwa itu nanti misalkan panjenengan untuk dibawa sebagai dasar pijakan seorang hakim memutuskan sebuah perkara. Ini penting. Jangan sampai fatwanya itu salah gara-gara ceritanya salah. Makanya begitu pentingnya cerita itu di hadapan mufti. Karena begitu pentingnya, maka cerita itu harus objektif dan harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang yang menzalimi kita. Jadi sekali lagi, saking baiknya panjenengan minta fatwa kepada seorang mufti, lalu muftinya bertanya, siapa yang telah menzalimi panjenengan? Rahasiakan Mbak Mufti. Lah aku kan fungsinya memberi fatwa, panjenengan kok panjenengan saya tanya kok dirahasiakan. Ini benar. Tidak ada alasan kecuali harus diceritakan. Baik itu mengandung aib utawi tidak. Ceritanya harus apa adanya, objektif. Buatan angsal ceritanya itu miring, kejelekannya saja. Tapi unsur kebaikannya jelas betul muncul. Ini betul asal. Kalau memang jelas betul enten kebaikannya, dia betul apa? Tapi kalau ada kebaikannya, dia sebenarnya seorang yang patuh agama. Tetapi di sisi lain dia juga banyak menjalankan al-fasik, kefasikan. Ini ceritakan apa adanya. Terus misalkan pada aku sudah terlanjur ya cerita aibnya orang, tetapi cerita tentang aibnya orang itu penting untuk menjadi dasar sebuah fatwa. Berarti boleh atau tidak di dalam Islam diperkenankan. Hati-hati dari sini penting ini dalam konteks apa kita boleh menceritakan itu dalam konteks itu yang ketujuh. Wasabi'uha al-istifta'u ka'an taqula lil mufti zalamani abi au zaujati au akhi wa kaifa tariqi fil khalas. Ini kaitannya dengan mencari jalan keluar sehingga kita bisa terselamatkan dari persoalan itu. Bi antakula ma qauluka fi rajulin zalamahu abuhu au akuhu au zaujatuhu walakin at-ta'yin mubahun bihada lil udhr kama qalahu al-Ghazali. Imam Ghazali juga berpandangan bahwa menjelaskan secara rinci tentang orang yang telah berbuat aniaya kepada kita agar kita mendapatkan sebuah fatwa yang benar, menjelaskan secara rinci itu kata Imam Ghazali mubahun, boleh. Wasaminuha yang ke-8 az-zajru 'anil fasad. Jadi kita menghindarkan diri dari perbuatan fasik. Kama idza kana al-insan, sebagaimana tatkala seseorang itu la yaktimu aibahu, tidak merahasiakan aibnya. Kaman, sebagaimana orang yang yukhbiru an nafsihi, yang telah menceritakan tentang dirinya bizina wal fawahis. Jadi menceritakan dirinya bahwa dirinya itu telah melakukan perbuatan zina, telah melakukan perbuatan fawahis, perbuatan fahisah, dosa-dosa itu. Faya juzu iktiyabuka lahu bima fasaqa bihi la biwairihi minal uyub.
Faya juzu buka, maka boleh ikhtiar itu ghibah. Faya juzu, maka boleh apa? Ikhtiar buka ghibah panjenengan lahu kepada orang siapa itu? Orang yang telah menceritakan tentang dirinya. Orang yang telah menceritakan tentang dirinya bahwa dirinya itu telah berbuat zina, telah berbuat fawahish, maka panjenengan boleh hukumnya. Faya juzu buka lahu, maka boleh bagi panjenengan untuk menggunjingnya, untuk kerasaninya, untuk mengungkapkan apa itu kejelekannya. Bima fasaqobi, atas perbuatan fasik yang telah individu itu lakukan. La biwairihi, dan bukan selain perbuatan fasik yang telah dia ceritakan. Misalkan dia cerita tentang dosa yang ada pada dirinya. Dosa kok diceritakan dia luar biasa. Betul sekali. Cerita tentang dosa dewi betul sekali. Itu namanya al-mujahirin tadi. Betul diampuni. Soalnya memandang dosa itu sudah biasa. Itu betul sekali. Dan kalau kebetulan panjenengan semerep ada orang al-mujahirah yang bangga menceritakan dosanya sendiri, itu panjenengan boleh mengungkapkan aibnya orang itu kepada orang lain. Tapi khusus aib yang mana yang kita ceritakan itu sesuai dengan yang ia cerita. Kalau dia cerita, orang tersebut cerita tentang dosa dirinya itu misalkan dua, cerita tentang zina dan cerita tentang judi misalnya dua, maka yang panjenengan gunjingkan, rasakan kepada orang lain, ya hanya dua itu. Pun ditambah, kalau ceritanya loro kok ditambah jadi 5 ini bertenansa. Oh, si A itu dia cerita di awal dhewe bahwa awal dhewe telah melakukan ini zina, telah melakukan mabuk misalkan. Tapi panjenengan tambahi balik ini bertenansa. Terus nek ceritanya namun kali, ya panjenengan ceritanya di dua. Kenapa di dalam Islam diperbolehkan? Agar perbuatan itu betul-betul diyakini oleh masyarakat secara umum bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Selain tidak boleh dilakukan, tidak boleh diceritakan. Dipahamkan kepada yang panjenengan jatasan ini. Wong dosa kok diceritakan itu tersebut. Ini al-mujahirah. Mujahirah itu satu-satunya perbuatan dosa yang tidak diampuni karena dia merasa bangga atas dosanya. Ceritanya ini namun loro ini kumpul ditambah dan terus 5. Nek ditambah jadi 5 terus nanti labi goiri, bukan yang lainnya. Minal uyub, labi goiri minal uyub, maksudnya bukan menceritakan aib-aib yang lain, maksudnya ditambah. Nek loro ya loro, wes saja ditambah. Nek ditambah itu nanti malah justru yang menggunjingkan ini yang dosa. Bisyartin, dengan syarat antak sudah panjenengan bermaksud antubalighahu, untuk menyampaikannya secara cepat, lian zajiru hadza, agar ini bisa terhindar dari perbuatan apa yang disebut dengan al-mujahirin tadi. Cerita kepada orang lain ada misinya apa? Ojo sampai cerita tentang dosa dirinya sendiri. Mau menceritakan dosanya orang saja tidak boleh, apalagi kalau dia cerita tentang dosanya sendiri, itu disebut bangga atas dosanya. Orang yang bangga atas dosanya dan kemudian diceritakan kepada orang lain, itulah yang disebut al-mujahirah. Dan al-mujahirah itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek panjenengan maksudnya menggunjingkan kepada temannya itu, maksudnya adalah menyampaikan agar diri kita terhindar dari mujahirah itu, maka cerita tentang itu boleh. Tapi syaratnya menceritakan kejelekan orang lain yang telah dia ceritakan sendiri tadi, sampun ngantos ditambah. Nek loro ya loro, nek
telu ya telu gitu kan. Kalau sampai telu ditandai 10 namanya fitnah. Namanya fitnah. Kulo panjenengan piyambak yang dapat dosa nanti. Itu fitnah gitu. Itu yang nomor kita nih nomor 7. Idza akhbara ala wajhihi al-ijab. Tatkala orang yang seperti itu syaratnya adalah dia akhbara ala wajhihi al-ijab, dia menceritakan itu dengan ekspresi yang menakjubkan. Cerita dosane dhewe itu menggebu-gebu dan menakjubkan itu. Sudah cerita tentang aibnya dirinya sendiri dan ceritanya itu koyo gak duwe dosa. Menggebu-gebu dengan ekspresi yang ijab itu ya kagum atas dosanya, dosa dikagumi. Fa in akhbara an aibihi, tetapi ketika dia itu mengkabarkan an aibihi tentang aibnya ala wajhin nadm, dengan wajah penyesalan, wa ala wajhin taubah, dengan wajah taubah, harrama iktiyabuhu bihi, maka panjenengan hukumnya haram. Kalau itu menggunjingkan kejelekan dia, walaupun dia itu cerita atas dosanya sendiri, itu diblok. Jadi ada dua kemungkinan. Panjenengan boleh menceritakan itu saat dia cerita itu terus sendiri, saat panjenengan amati. Nek ceritanya itu kayak betul-betul bangga betul menceritakan dosanya dan cara menceritakan itu takjub dan menggebu-gebu, maka boleh panjenengan sampaikan ke orang lain, boleh. Tapi nek cerita tentang aibnya sendiri, aku tadi malam itu habis uang banyak, sudah sekian uang saya habis karena saya judi. Ya Allah, padahal saya bekerja 1 bulan uang itu. Sehari saja sudah habis uang itu. Saya betul-betul menyesal. Jadi kelihatannya dia cerita tentang aibnya sendiri. Ya memang dosanya diceritakan, tapi ekspresi cerita tentang dosanya sendiri itu kayak ada unsur getun dan unsur tobat. Nek kalau panjenengan melihat orang yang cerita tentang dosanya sendiri, tetapi bentuk ceritanya itu menyesali dan kemudian bertobat, maka panjenengan haram untuk menggunjingkan dengan orang lain. Oh, ini ada tanda-tanda sudah tobat. Sudah didiamkan saja, dibingkai, ditutup, ya. Ditutup mengantos diceritakan kepada orang lain. Walau kana madharal fasq aliman, seandainya panjenengan juga ingin menampakkan, menceritakan, menampakkan dan menceritakan perbuatan dosa aliman kepada orang yang alim, harrama mutlaqan, maka hukumnya haram mutlak. Nek misalkan kula ini misalkan berbuat kejahatan, anggap sajalah kula sebagai orang yang alim, misalkan panjenengan seper dan mungkin tak ceritani, ini kula cerita panjenengan, tapi sing cerita itu wong alim kok cerita kejelekannya dhewe berarti gak alim. Dan Mbak Menore lupa, dia memang alim, ilmunya kata, tapi pas suatu saat yang Allah kan bisa membuat orang alim itu jadi lupa. Begitu lupa dia kemudian cerita kepada temannya telah berbuat kejelekan. Niku misalkan panjenengan mendengar cerita itu dan yang cerita itu dari orang alim, tersebut harrama mutlak keharamannya untuk menceritakan kepada orang lain. Alasannya apa? Li'annan nasa, karena sesungguhnya manusia idza sami'u anhu, ketika mendengarkan cerita dari yang panjenengan ceritakan tadi, dalika, yang demikian itu, hanat indahum al-fawahis, maka dosa-dosa perbuatan maksiat itu akan menjadi dianggap biasa oleh mayoritas manusia.
Karena mayoritas manusia itu menganggap lu sing alim ya oleh kok. Alim mana kok? Ngoten niku. Makanya ceritanya ngoten, sing alim mawon oleh kok nglakoni dosa. Dan orang sing alim lho wis cerita, wis nglakoni dosa. Yang kedua cerita lagi. Masa aku gak oleh? Wong aku gak alim bisa kan? Dan niku maksudnya nek panjenengan kok tiba-tiba mendengarkan cerita dan cerita itu dari seorang yang alim. Cerita tentang apa? Cerita tentang dosanya. Loh, wong alim kok cerita tentang dosanya? Bisa jadi wong namanya al-insan makhluk khata' manusia. Nah, kalau kebetulan orang yang alim itu sudah terlanjur cerita tentang perbuatan-perbuatan dosanya, maka siapa saja yang mendengarkan ini tidak boleh menceritakan ke orang lain, menggunjingkan kepada orang lain secara mutlak. Hukumnya apa? Haram mutlak, haram secara mutlak. Sebab panjenengan juga ikut menceritakan kepada orang lain, maka orang lain secara umum itu akan menyimpulkan, loh, kalau begitu, nanti loh simpulannya ini membahayakan. Kalau begitu, orang alim saja boleh melakukan dosa, apalagi dosa yang dia lakukan itu diceritakan ke orang lain. Nek orang lain saja boleh melakukan dosa dan diceritakan, apa meneh aku sing gak alim aja, koyok-koyok ya gak tau dosa, ya wis nek ngono aku tak jajal dosa didik-didik. Ini bahaya nih. Jadi artinya kenapa mutlak haramun mutlakon, haram mutlakon, haram secara mutlak? Karena li'annan nasa, jika kemudian manusia idza sami'u minhu, tatkala mendengarkan cerita dari panjenengan tadi mengenai perbuatan dosa orang lain itu, hanat indahum al-fawahis, maka dosa-dosa yang dilakukan itu menjadi sesuatu yang biasa, wajasaru ala fi'liha, dan mereka menjadi gampang untuk melakukannya. Gampang lakonane sing alim saja melakukan. Kira-kira nek orang alim melakukan ya kira-kira dosa didik lagi. Kesimpulan yang salah itu yang membahayakan. Jadi atas dasar itu panjenengan diharamkan secara mutlak menggunjingkan atau menceritakan aibnya orang alim kepada orang lain, karena bahaya dan dampaknya kemudian yang akan terjadi sebuah kesimpulan dari mayoritas orang itu akhirnya simpulannya salah. Mudah-mudahan namun tiga nih, padahal terlalu tidak jelas gitu. Suwe-suwe itu kapal belum masuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita lakukan, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Dan kalau nanti kitabnya ini sudah selesai, tinggal 2 halaman, jadi 3 halaman, nanti ganti kitab no. Oke. Tapi sing tipis-tipis mawon. Kantor itu khatami suwi. Apa yang main tengah? Dalam kita tahu. Oke. Tapi saya coba. Dalam. Dalam nanti. Sab-sab yang lain dari kaji. Ini kan gawi di dalam awana. Terus terlibat. Yang satu juga. Ada mungkin fikir. Nasab itu libat dari. Jangan itu. Dalam. Jangan apa ini? Ini komik tuh ya. Itu ya. Apun. Nasab itu libat sabun. Najib. Najib datang. Sabun kata ini. Biasa. Kalau nasab itu libat sabun kata luar biasa. Tapi saya mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kita berikan. Oke, coba. Dari nanti ya. Tak tahu itu apa. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan amal yang kita laksanakan, lakukan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum